warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainunisa dari kelas 2A. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sejarah Lahirnya Pancasila dan Pengaruhnya dari Masa ke Masa. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi bangsa, dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami sejarah lahirnya Pancasila, peran para tokoh dalam perumusannya, perkembangan Pancasila dari masa ke masa, serta pengaruhnya dalam berbagai bidang kehidupan. Pengertian Pancasila. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip, dasar, atau pedoman perilaku. Dengan demikian, Pancasila dapat dimaknai sebagai 5 prinsip dasar yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa yang berfungsi sebagai sumber nilai dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Selain menjadi landasan konstitusional, Pancasila juga menjadi pedoman moral dalam menghadapi berbagai perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memberikan arah bagi masyarakat Indonesia dalam bertindak dan mengambil keputusan. Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi sistem nilai yang mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Sejarah lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila tidak dapat dipisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Pada masa pendudukan Jepang dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Dalam sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, para tokoh bangsa menyampaikan berbagai gagasan mengenai dasar negara. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas dasar negara yang meliputi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengemukakan konsep negara integralistik yang menekankan penting persatuan bangsa dan kebersamaan dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945 Ir Soekarno menyampaikan pidato yang berisi 5 prinsip dasar negara yang kemudian diberi nama Pancasila. Setelah sidang BPUPKI dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Dalam perkembangannya, rumusan sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 demi menjaga persatuan bangsa dan mengkomodasi keberagaman masyarakat Indonesia. Peran tokoh-tokoh dalam perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila merupakan hasil pemikiran kolektif para tokoh bangsa. Muhammad Yamin berkontribusi melalui gagasan mengenai dasar negara yang menekankan nilai kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, ketuhanan, dan kesejahteraan rakyat. Soepomo memberikan kontribusi melalui konsep negara integristik yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu maupun kelompok. Peran Soekarno sangat penting karena beliau memperkenalkan istilah Pancasila dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Selain itu, Muhammad Hatta bersama anggota Panitia 9 seperti Agus Salim, Wahid Hashim, dan Aan Maramis berperan dalam merumuskan dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa lahirnya Pancasila merupakan hasil musyawarah yang mencerminkan semangat persatuan dan toleransi. Perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara sekaligus alat pemersatu bangsa yang baru merdeka. Nilai persatuan dan nasionalisme yang terkandung dalam Pancasila menjadi fondasi penting dalam mempertahankan kedaulatan negara. Masa demokrasi terpimpin pada periode demokrasi terpimpin, Pancasila tetap
tetap dijadikan dasar negara, namun mempresentasikan mengalami dinamika karena sistem pemerintahan lebih terpusat pada kekuasaan presiden. Meski demikian, Pancasila tetap menjadi simbol persatuan bangsa. Pada masa Orde Baru, pemerintah memperkuat pengalaman Pancasila melalui program pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau program ini bertujuan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat. Masa reformasi dan era digital. Era reformasi ditandai dengan meningkatkan demokrasi, keterbukaan informasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pada era digital saat ini, nilai-nilai Pancasila perlu terus diaktualisasikan melalui pendidikan, literasi digital, dan penguatan karakter generasi muda. Pengaruh Pancasila dalam bidang politik. Pancasila menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia. Nilai-nilai Sila keempat menegaskan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Demokrasi Pancasila menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dengan tetap melandaskan etika, moral, dan tanggung jawab sosial. Pengaruh Pancasila dalam bidang hukum. Dalam sistem hukum nasional, Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Seluruh peraturan perundang-undangan harus disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan menjadi pedoman dalam pembentukan hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pengaruh Pancasila dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan sarana penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Melalui pendidikan, peserta didik dibentuk menjadi individu yang memiliki karakter, moral, dan sikap kebangsaan yang kuat. Nilai toleransi, gotong royong, tanggung jawab, dan cinta tanah air dapat ditanamkan melalui berbagai kegiatan pembelajaran dan penguatan karakter. Pengaruh Pancasila dalam bidang sosial budaya. Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya. Dalam kondisi tersebut, Pancasila berfungsi sebagai dasar dalam membangun hubungan sosial yang harmonis dan saling menghormati. Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat dilihat melalui sikap saling menghadapi perbedaan, semangat gotong royong, serta upaya menjaga kerukunan antar warga masyarakat. Pengaruh Pancasila dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Pancasila menjadi dasar pembangunan sistem ekonomi nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi Pancasila menekankan pemerataan keadilan sosial dan berkelanjutan. Pembangunan negara memiliki peran dalam mengatur kegiatan ekonomi agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial yang berlebihan. Tantangan Pancasila di era globalisasi. Globalisasi membawa banyak manfaat seperti kemajuan teknologi dan kemudahan akses informasi. Namun globalisasi juga menghadirkan tantangan terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila. Beberapa tantangan tersebut antara lain berkembangnya paham radikalisme, penyebaran hoaks, dan informasi, meningkatnya sikap individualisme serta menurunkan rasa nasionalisme pada sebagian generasi muda. Oleh karena itu, masyarakat perlu memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila agar mampu menjadi filter terhadap pengaruh negatif dari luar. Upaya mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Upaya mempertahankan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui pendidikan karakter yang integrasi dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu, literasi digital perlu memperkuat agar masyarakat mampu menggunakan teknologi secara bijaksana. Penguatan moderasi, beragam, pelestarian budaya lokal, serta semangat gotong royong juga menjadi langkah penting dalam menjaga
eksistensi nilai-nilai Pancasila. Kesimpulannya, Pancasila merupakan dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang lahir melalui proses sejarah yang panjang serta melibatkan pemikiran dan musyawarah para pendiri bangsa. Proses perumusannya berlangsung melalui sidang BPUPKI, pembentukan penelitian 9, lahirnya Piagam Jakarta hingga pengasahannya oleh PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945. Dalam perkembangannya Pancasila tetap menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada berbagai periode pemerintahan, mulai dari masa awal kemerdekaan, demokrasi terpimpin Orde Baru hingga era globalisasi dan digital. Pancasila juga memberikan pengaruh yang besar dalam bidang politik, hukum, pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus terus dipahami, diamalkan, dan dilestarikan agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan zaman. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah lahirnya Pancasila dan pengaruhnya dari masa ke masa. Saya berharap materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.